Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para sahabat, para mahasiswa, para pelajar? Semoga sahabat semua, saudara semua dalam keadaan sehat dan baik. Selamat bergabung kembali dalam kesempatan ini bersama saya, Lahana Harahap, pada mata pelajaran atau mata kuliah praktek ibadah. Insya Allah dalam kesempatan ini saya akan menyajikan mengenai gerakan dan bacaan sholat. Penyajian materi ini telah kami upayakan supaya sesuai dengan tuntunan hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW. Bacaan-bacaannya juga sudah kami sesuaikan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Insya Allah hadisnya adalah sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat saya sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan lain-lain. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyajikan mulai dari berdiri menghadap kiblat sampai salam, sebagaimana Rasulullah SAW melakukan saat beliau sholat. Yang pertama adalah berdiri. Berdiri dalam sholat diharuskan untuk menghadap kiblat. Orang yang sholat tidak menghadap kiblat dan dia sadar, dia tahu, apalagi dia sengaja bahwa dia sholat tidak menghadap kiblat, maka sholatnya dipastikan tidak sah. Salah satu syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Itu yang pertama. Yang kedua, berniat untuk melaksanakan sholat. Niat sebenarnya adalah urusan hati, pekerjaan hati. Hati menyatakan melaksanakan sesuatu karena Allah. Itulah niat yang sebenarnya. Tanpa diucapkan dengan lisan sekalipun, tetapi sudah dinyatakan dalam hati bahwa dia melakukan sesuatu karena Allah. Itulah niat yang sebenarnya. Sahabat semua, para mahasiswa, para pelajar, tetapi para ulama menganjurkan kita untuk melafalkan niat. Sekalipun bukan syarat sahnya niat harus dilafalkannya, tetapi ada baiknya untuk menuntun hati kita. Karena kalau belum terbiasa, kadang hati kita agak sulit untuk fokus menyatakan sesuatu. Maka dengan tuntunan lisan, tuntunan lidah, tuntunan ucapan kita, insya Allah hati kita akan mudah terarah untuk menyengaja untuk melakukan sesuatu. Nah, kita lihat niat yang telah dirumuskan para ulama tentang niat sholat. Pertama kita lihat niat sholat subuh. Seperti yang tertera. Usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblata adaan lillahi ta'ala. Jadi boleh ya, pakai adaan boleh, pakai mustaqbilah boleh. Itu lapasnya. Nah, artinya ada di bawah. Kemudian untuk niat sholat zuhur, usolli fardhaz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblata adaan lillahi ta'ala. Salat asar, lapas niatnya adalah usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblata adaan lillahi ta'ala. Untuk salat maghrib, usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblata adaan lillahi ta'ala.
Adapun untuk sholat isya, usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblata adaan lillahi ta'ala. Tinggal merubah posisi seseorang, apakah dia sebagai makmum atau sebagai imam. Kalau dia sebagai imam, setelah adaan dia tambah kalimatnya imaman. Usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Kalau sebagai makmum, usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Tinggal menambah imaman atau makmuman. Nah, itu untuk lapas niat sholat fardu bagi yang melepaskan. Sekali lagi, lapas melepaskan bacaan niat bukan syarat sahnya niat. Tetapi untuk menuntun hati kita supaya niatnya bisa lurus, silakan saja pakai lapas. Nah, berikutnya adalah takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan, boleh sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Ukurannya adalah ujung jari, telunjuk jari, sambil melafazkan takbir Allahu Akbar. Kalau melafazkan bacaan niat pada saat berniat bukan merupakan syarat sahnya niat, tetapi pada takbiratul ihram melafazkan takbir adalah wajib. Tidak bisa hanya dengan di dalam niat atau di dalam hati. Lafaz takbir harus dilafazkan Allahu Akbar. Nah, berikut adalah membaca doa iftitah. Doa iftitah ini hukumnya sunnah, bukan rukun, bukan syarat sahnya sholat, tetapi sunnah, sangat dianjurkan untuk dibaca. Adapun lafaznya yang saya sajikan ini adalah lafaz yang masyhur di kalangan para ulama. Ada beberapa redaksi lafaz lain yang juga sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam kesempatan ini saya hanya menyajikan lafaz yang ini. Lafaznya adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu redaksi salah satu lafaz doa iftitah. Adapun artinya dapat sahabat lihat di bawah teks ini ya. Berikutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Nah, kalau membaca doa iftitah bukan termasuk rukun atau bukan termasuk syarat wajib atau syarat sahnya sholat, tetapi membaca surat Al-Fatihah adalah rukun sholat. Artinya surat Al-Fatihah wajib dibaca dalam sholat, setiap rakaat sholat. La sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Ya, Rasulullah mengatakan tidak sah salat kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini dia redaksi surat Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, itu bacaan surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, disunnahkan membaca ayat surat pendek atau ayat-ayat pendek atau potongan-potongan dari surat Al-Quran. Kalau membaca surah Al-Fatihah hukumnya rukun, tetapi membaca ayat-ayat atau sebagian ayat Al-Quran adalah sunnah. Namun sangat dianjurkan. Silakan sahabat pilih dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran, apakah surat pendek atau potongan-potongan ayat dari surat lain yang lebih fasih kita membacanya, lebih bagus. Nah, berikut setelah membaca ayat, berikutnya ruku. Ya, ruku. Dengan membaca bacaan ruku, ada beberapa redaksi bacaan ruku, tetapi yang masyhur adalah ini: Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, berikutnya setelah ruku adalah i'tidal. I'tidal mengangkat tangan kembali sama dengan ketika takbiratul ihram, dengan mengucapkan lafaz i'tidal dan doa i'tidal. Lafaz i'tidal adalah Sami'allahu liman hamidah. Lalu dilanjutkan dengan doanya, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah, itu lafaz i'tidal. Berikut setelah i'tidal adalah sujud 2 kali, ya. Sujud 2 kali. Adapun bacaan sujud sama dengan bacaan ruku. Tadi ada beberapa redaksi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun yang paling masyhur diantaranya adalah bacaan ini: Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah sujud, lalu duduk antara 2 sujud. Posisi duduk adalah duduk iftirasi, bertumpu pada kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan. Namanya duduk iftirasi seperti gambar ini. Adapun bacaan duduk antara 2 sujud juga ada beberapa redaksi, tetapi yang masyhur adalah redaksi ini: Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, kemudian sujud kembali. Ingat, ada 2 kali sujud dalam 1 rakaat. Bacaan sujud yang kedua sama dengan sujud yang pertama tadi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh tanpa wa bihamdi, ya. Subhana rabbiyal a'la boleh. Berikutnya sama, berdiri, ruku, i'tidal, sujud 2 kali dan duduk antara 2 sujud. Semua gerakannya, bacaannya sama. Nah, gerakan dan bacaan selanjutnya adalah tasyahud dan bacaan tasyahud atau tahiyat beserta bacaan tahiyat. Awal
Untuk sholat yang lebih dari 2 rakaat, tahiyatnya atau tasyahudnya ada 2 kali. Ada tasyahud awal dan ada tasyahud akhir. Tetapi untuk sholat yang 2 rakaat seperti subuh, sholat Jumat, itu tasyahudnya hanya 1. Nah, untuk sholat yang 3 rakaat, 4 rakaat, 2 tasyahudnya. Yang pertama tasyahud awal atau tahiyat awal dengan membaca bacaan tahiyat atau tasyahud. Ini dia bacaannya. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu bacaan tasyahud awal. Perhatikan pada saat tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, posisi jemari adalah dengan menggenggam jemari kelingking, manis dan tengah digenggam oleh ibu jari. Perhatikan video atau gambar berikut. Dan pada saat lafaz asyhadu alla ilaha illallah, jari telunjuk diangkat, digerakkan. Dalam hadis Rasulullah menggerakkan telunjuknya. Nah, adapun mengenai berapa kali gerakan atau gerakan seperti apa, itu banyak pemahaman. Yang pasti menggerakkan telunjuk pada saat tasyahud adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Baik sahabat semua, adapun bacaan pada tasyahud akhir setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu ditambah dengan bacaan sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau pakai sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu redaksi bacaan tasyahud akhir. Lalu selanjutnya adalah salam. Salam dengan memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri sembari mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lalu yang terakhir adalah tertib. Tertib maksudnya berurutan, gerakan dan bacaannya sesuai. Kemudian urutan yang pertama didahulukan seperti menghadap kiblat, berniat, membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah hingga salam secara berurutan. Itulah yang disebut dengan tertib. Baik saudara, sahabat semua, demikianlah yang dapat saya sajikan mengenai gerakan dan bacaan sholat. Saya ingatkan, bacaan lafaz yang saya sajikan adalah beberapa lafaz bacaan yang sahih dari Rasulullah SAW berdasarkan hadis-hadis sahih. Namun tentu masih ada lafaz-lafaz lain yang juga sahih dari Rasulullah SAW. Silakan sahabat lihat, baca di berbagai kitab. Dari hadis-hadis masih ada bacaan-bacaan lain seperti bacaan doa iftitah, kemudian bacaan ruku, bacaan i'tidal,
bacaan sujud, bacaan duduk antara dua sujud masih ada selain daripada yang telah kita sajikan pada kesempatan ini. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari kita perbaiki bacaan dan gerakan solat kita, sehingga solat kita lebih berkhidmat dan lebih berderajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.